Bapa yang baik, untuk segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada dalam satu persekutuan yang manis, yang baik malam hari ini. Terlebih kami boleh bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa menuntun kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Oke, shalom. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Batuk-batuk. Salam dulu kiri kanan, katakan luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Amazing. Amazing ya. Jadi malam hari ini kita bersyukur kita boleh ada kembali dalam ibadah Community of Love. Dulu itu ya namanya ya, Cool ya. Sekarang namanya berubah menjadi Family Care ataupun ibadah keluarga di dalam Tuhan. Nah, di tempat inilah kita selalu sama-sama saling belajar, diperlengkapi untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kita dulu kiri kanan, menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Menjadi umat yang layak Jadi bagi saya Tuhan. bagikan ya, sekali lagi ya. Kalau kemarin kita belajar tentang teologi sistematika ya Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar tentang satu poin dalam pelajaran restorasi Pondok Daud. Ada yang pernah mendengar restorasi Pondok Daud? Sering. Sering ya? Coba sebutkan dulu yang sering. Mama Salom katanya sering nih. Apa yang diketahui tentang restorasi Pondok Daud? Bahwa restorasi Pondok itu berbicara tentang pujian penyembahan yang diperbaharui. Oke, mungkin Pak Erwan lah sebagai imam musik. Apa itu restorasi Pondok Daud? Pujian penyembahan. Jadi benar ya, berbicara tentang pujian, berbicara tentang penyembahan, dan semuanya itu sebenarnya bermuara kepada satu hal, yaitu pemulihan persekutuan dengan Tuhan. Jadi malam hari ini kita sama-sama belajar. Saya sudah sharing juga di grup ya materinya, yang judulnya Inisiatif Allah Membangun Persekutuan dengan Manusia. Nah, sebelum kita masuk di dalam ayat-ayatnya Bapak Ibu, ada yang bisa kasih tahu nggak apa itu persekutuan? Perkumpulan. Itu persekutuan. Perkumpulan. Pasti kita ya ngomongin persekutuan. Perkumpulan. Atau Intan mewakili organisasi. Perkumpulan. Ada lagi nggak? Komunitas. Atau Mama Deborah, apa itu persekutuan? Wadah atau komunitas Wadah atau komunitas. Komunitas. Oke. Nah, jadi disebutkan ya beberapa pengertian persekutuan. Ada yang bilang organisasi, ada yang dibilang wadah gitu. Jadi persekutuan itu kalau kata umumnya itu adalah hubungan yang intim, hubungan yang erat Bapak Ibu. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang hubungan yang erat, supaya kita mengerti bahwa sebagai manusia betapa hebat dan dahsyatnya kita dipilih Tuhan sebagai teman untuk bersekutu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kitab Kejadian, ini anak-anak udah pernah belajar tentang penciptaan ya. Kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi, bagaimana caranya? Berfirman ya. Ini harus dengar-dengaran, nanti ada hadiahnya di belakangnya. Jadi yang lain kalau kita lihat ya dalam kitab Kejadian 1, cuma Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan, jadilah langit. Berfirmanlah Tuhan, jadilah tumbuhan gitu ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah binatang-binatang di darat, di udara. Tapi ketika menciptakan Bapak Ibu dan saya, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, boleh satu orang baca Kejadian 2 ayat 7? Kita akan melihat bagaimana istimewanya manusia ketika Tuhan sendiri menghembuskan nafasnya ke dalam hidup manusia supaya manusia itu menjadi makhluk hidup. Satu orang boleh membaca di dalam Kejadian 2 ayat 7, boleh orang tua, boleh anak-anak, boleh anak muda. Ini dia. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nih, saya mau tanya dulu anak-anak, siapa manusia pertama yang diciptakan Tuhan? Ada. Berarti masih hadir semuanya ya. Jadi manusia diciptakan Tuhan dari apa bahannya? Debu Tanah, ya kan? Kemudian dihembuskan nafas. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar untuk anak-anak kecil ya, karena mereka kita ajarin fondasi supaya mereka mengerti
bahwa manusia diciptakan Tuhan itu sebagai apa? Kira-kira sebagai apa manusia diciptakan Tuhan? Coba ya, Sinova. Sebagai apa manusia diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Ini mama-mamanya dulu lah ya, yang sudah belajar Untuk kok. menjadi penyembahnya. Menjadi penyembah Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar Tuhan menciptakan manusia untuk menjadi penyembah. Manusia tidak sama dengan Allah. Tuhan selalu ingin bersekutu dengan manusia, sehingga Tuhan membuat satu tempat. Ini yang harus kita pahami konsepnya Bapak Ibu. Tuhan membuat satu tempat sebagai tempat persekutuan antara Allah dan manusia. Tahu nggak Bapak Ibu apa tempatnya yang dibuat Tuhan? Kemah. Apa tuh? Kemah. Jadi Tuhan membuat tempat persekutuan manusia dengan Allah itu yang namanya Taman Eden. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa kemah yang pertama yang Tuhan buat di bumi adalah Taman Eden, Bapak Ibu. Jadi Taman Eden itu bukan cuma tempat Adam dan Hawa hidup, bukan cuma tempat Adam dan Hawa untuk mengusahakan segala sesuatu, tapi Taman Eden adalah bait suci yang Tuhan buat supaya ada tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Ini sangat keren Bapak Ibu kalau kita bisa renungkan ya. Tuhan membuat tempat yang khusus, disebutkan Taman Eden itu begitu indah supaya apa? Supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Jadi Taman Eden itu adalah bait Allah Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai 24, coba kita baca. Nanti kita akan lihat titik poinnya, kemudian bridgingnya itu ke kemah Musa Bapak Ibu. Nah, coba Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Tadi yang sudah buka kitab Kejadian harusnya sudah dekat. Kitab Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Coba satu orang baca. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa untuk masuk ke Taman Eden itu ada pintunya Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Taman Eden itu memang kemah. Kemudian Tuhan menempatkan kerub ataupun kerubim. Kalau Bapak Ibu lihat nanti ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat tabut Allah, maka ada 2 kerubim. Itu adalah gambaran daripada Taman Eden yang sudah hilang itu Bapak Ibu. Itu gambarannya. Jadi Bapak Ibu, kemah suci yang pertama itu adalah Taman Eden. Buat apa dibuat Taman Eden? Bukan sekedar taman, tapi tempat pertemuan antara Allah dan manusia. Tapi Bapak Ibu, nah, jadi di sini sebutkan ya, sebelum kita masuk bagian berikutnya. Di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki persekutuan yang intim dengan Allah, ditandai dengan komunikasi langsung, pengalaman mendengar suaranya, perjalanan spiritual, dan hubungan yang nyata secara pribadi. Nah Bapak Ibu, jadi nggak main-main ya Bapak Ibu. Taman Eden itu ternyata adalah kemah ataupun bait Allah. Nah kemudian ketika manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu, hilanglah persekutuan itu. Kenapa Adam dan Hawa kira-kira harus meninggalkan Taman Eden Bapak Ibu? Tahu nggak kira-kira apa alasannya? Karena masih sudah jatuh dalam dosa. Kenapa mereka harus keluar dari Taman Eden? Melanggar janji Tuhan. Ya melanggar janji Tuhan. Ada lagi nggak? Ini bapak-bapaknya atau ibu-ibunya. Kenapa mereka harus keluar dari Taman Eden? Karena Allah tidak bisa bersekutu dengan dosa Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang ada kaitannya dengan dosa itu ya mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah kemudian Bapak Ibu, kita akan lihat ya titik terangnya lagi menuju kemah Musa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, jadi dosa itu berakumulasi ya Bapak Ibu. Kain membunuh adiknya Habel. Kemudian kejahatan semakin banyak ya Bapak Ibu. Ketika Nimrod mau mendirikan menara sampai ke langit, kemudian bunuh-bunuhan itu banyak sekali kejadian ya. Tapi Bapak Ibu di sini kita akan lihat ya, di dalam kitab Kejadian ini pentingnya bahwa Tuhan itu begitu mengasihi manusia. Walaupun manusia itu sudah hidup dalam dosa, tapi Tuhan itu tetap mau menjalin persekutuan dengan manusia lewat apa? Orang-orang kudus pada zaman itu. Anda bisa nggak menyebutkan salah seorang orang kudus yang saleh, yang takut kepada Allah? Tahu nggak siapa? Contoh-contohnya dalam perjanjian lama. Abraham, Ayub, ada Ayub katanya ya, ada Abraham,
Orang yang pertama itu Bapak Ibu disebutkan adalah Nuh. Nuh itu orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu kalau kita lihat nanti, sebelum masuk dalam kitab Keluaran, persekutuan Allah dengan manusia itu adalah persekutuan yang bersifat pribadi. Jadi Allah itu dia menjenguk seorang, siapa yang saleh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengunjunginya dan berfirman kepadanya. Nah, Bapak Ibu, setelah Nuh ada Abraham. Nah ini yang harus kita lihat juga. Abraham dengan Allah itu memiliki covenant Bapak Ibu. Dia memiliki janji yang sangat luar biasa sehingga Tuhan berkata keturunanmu akan diberkati. Olehmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi dari keturunan Abraham, siapa anak Abraham? Ishak. Anak Ishak? Yakub. Esau dan Yakub. Anak Yakub? 12. Ada 12. Nah, dari sinilah munculnya suku Israel Bapak Ibu yang kemudian tinggal di Mesir karena waktu itu ada kelaparan yang di tanah Kanaan, mereka pindah ke Mesir, kemudian mereka jauh dari Tuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, di sini akan kita melihat manusia semakin jahat, kemudian bangsa Israel jatuh dalam perbudakan. Tahu nggak berapa lama mereka ada di Mesir sebagai budak Bapak Ibu? 300 Tahun, 2 tahun, 300. 400 tahun. Jadi sakit mereka menderitanya, mereka memanggil Tuhan sehingga Tuhan menghadirkan seorang saleh lainnya yang bernama Musa. Nah kemudian untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah Bapak Ibu saya mau tanya lagi, apa sih tujuannya? Tujuan daripada Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Karena kan berjanji kepada Abraham, tanah-tanah itulah tanah berjanji. Oke, tanah Kanaan. Ada pendapat lain nggak? Mungkin Mama Deborah. Kenapa harus dikeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Tadi disebutkan Mama Salom. Karena itu kan tanah perbudakan. Oke, itu tanah perbudakan. Melepaskan dari perbudakan. Makin banyak jawabannya. Mungkin Mama Alvaro. Kenapa harus dikeluarkan dari tanah Mesir? Bapak Ibu, kenapa Abraham dikeluarkan dari tanah Ur Kasdim? Kenapa Nuh dikeluarkan dari orang berdosa? Bapak Ibu, ini sama konsepnya dengan kenapa orang Israel dikeluarkan dari tanah Mesir adalah supaya bangsa Israel itu bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kalau kita sering dengar pengkhotbah kan, supaya mereka menuju tanah Kanaan yang banyak berlimpah susu dan madu, Bapak Ibu. Tujuan pertama kalau kita lihat dikatakan Musa kepada bangsa Firaun, biarkanlah bangsa kami ini keluar dari tanah Mesir supaya kami beribadah. Jadi tujuan Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir adalah supaya mereka bisa beribadah. Kalau dalam kitab Kejadian, orang-orang yang bersekutu dengan Tuhan itu cuma pribadi-pribadi. Tapi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ibadah itu berubah menjadi ibadah komunitas. Nah, jadi setelah keluar dari tanah Mesir, di kaki Gunung Sinai Bapak Ibu, disitulah Allah bilang sama Musa, bangun kemah Bapak Ibu. Jadi dibangun kemah, dibuat Tuhanlah ukurannya, bentuknya, bahannya. Terus di dalam kemah itu Tuhan berkata, buatlah tabut Allah dan di atas tabut Allah itu ada gambar kerubimnya. Nah, kenapa kok Tuhan Allah minta Musa membuat kemah Bapak Ibu? Ini yang harus kita sadari dalam hidup kita zaman now juga. Kerinduan Tuhan cuma satu Bapak Ibu, supaya Tuhan bisa berdiam di tengah umat. Itu keren banget kalau kita lihat ya kasih Tuhan Bapak Ibu. Tuhan selalu berinisiatif untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik, sering kita posting foto Bapak Prabowo di medsos kita puji-puji Bapak Prabowo, menurut kalian bisa nggak kita masuk ke istana? Enggak. Kita bisa masuk ke istana kalau apa ya Bapak Ibu? Bisa juga. Kalau diundang. Jadi sebenarnya kita nggak bisa beribadah kepada Tuhan kalau Tuhan tidak melakukan inisiatif Bapak Ibu. Nah jadi saya waktu membaca ini ya, ketika Allah bilang buatkan dulu kemah supaya aku berdiam di tengah-tengah bangsa. Jadi tujuan Allah sebenarnya adalah bersekutu Bapak Ibu dengan bangsa Israel, termasuk juga dengan hidup kita. Jadi ada kemah tadi Taman Eden.
kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, dikeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, kemudian Tuhan membangun kemah Musa, Bapak Ibu. Nah, kenapa kemah Musa itu dibangun? Jadi kemah Musa dibangun bukan masalah kemahnya Bapak Ibu, tapi masalah kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi bisa nggak kita bayangkan ya, kalau zaman now kayaknya mungkin udah viral kali ya, kita berkemah di sini, tiba-tiba ada di kejauhan sana kita melihat ada kabut Allah turun, ada api Allah turun, tanda Allah ada di dalam mereka. Itu keren Bapak Ibu. Zaman sekarang kita nggak pernah melihat Tuhan aja kita percaya Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita melihat yang nyata itu? Tapi itu pun bangsa Israel memberontak juga ya kan, walaupun Allah ada di tengah mereka Bapak Ibu. Nah, jadi disebutkan bahwa Allah benar-benar ingin bersekutu dengan umatnya. Jadi begitu banyak cara dilakukan Tuhan supaya manusia yang diciptakannya itu Bapak Ibu bisa kembali bersekutu dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih ya, kemudian kita akan lihat bagaimana dengan kehadiran Allah masa kini Bapak Ibu. Kita tadi sudah melihat Taman Eden sebagai kemah, kemudian ada kemah Musa. Kemudian bagaimana dengan kehadiran Allah masa kini? Nah, zaman sekarang Bapak Ibu, kita tidak perlu lagi bait Allah, kita tidak perlu lagi kemah. Jadi siapa kira-kira kemahnya di zaman sekarang Bapak Ibu? Siapa kemahnya? Dulu kita kan persekutuan Allah dengan manusia dibangun kemah. Salomo membangun bait Salomo gitu. Zaman sekarang kira-kira gimana Bapak Ibu? Kemahnya di mana? Oke, baca dulu satu orang 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Carinya di Perjanjian Baru. Oke. Jangan lagi cari kemah kemana-mana ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Coba dibaca. Boleh dibaca ya. Oke. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke Bapak Ibu. Jadi sekarang kemahnya di mana? Kemahnya itu ada kita. Kemah itu kita sendiri. Jadi bisa nggak Bapak Ibu bayangkan betapa Tuhan ingin sungguh-sungguh bersekutu dengan kita Bapak Ibu. Dia tidak perlu lagi kemah-kemah yang berbentuk bangunan fisik. Tapi Tuhan katakan lewat penebusan di kayu salib Bapak Ibu, kamulah kemah itu, aku diam di dalam kamu. Nah Bapak Ibu, nah kalau kita lihat kemah Musa Bapak Ibu, kemah Musa itu kan dia ada pelataran, di situ kan ada untuk membuat korban, kemudian ada dia ruang kudus, itu hanya boleh masuk itu imam. Tapi ruang maha kudus itu yang masuk itu hanya boleh imam besar Bapak. Nah jadi masuk ke ruang maha kudus itu bisa dilakukan kalau ada korban yang disembelih. Jadi masuk ke dalam ruang maha kudus itu hanya boleh kalau ada darah yang tertumpah. Itu sebabnya Bapak Ibu ada pujian yang berkata begini, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Kita bisa masuk ke ruang maha kudus karena ada Yesus Kristus yang sudah menebus kita. Itu sebabnya kemah itu bukan lagi kemah Musa, bukan lagi bait Salomo, tapi kemah itu sendiri adalah kita Bapak Ibu. Supaya Tuhan tinggal bersama dengan kita, bersama-sama dengan kita Bapak Ibu. Ini sungguh keren. Jadi kita harus menyadari bahwa Allah ada bersama dengan kita. Kasih tahu dulu kiri kanan, kamu adalah bait Allah. Kamu adalah bait Allah. Sekali lagi, kamu adalah bait Roh Kudus. Kamu adalah bait Roh Kudus. Biasa ya. Jadi ada lagu katakan, dimanapun ku kan berada senantiasa Kau pun ada. Jadi Eden yang sudah bilang itu Tuhan gantikan dengan penebusan, nggak perlu lagi Eden sebagai kemah Bapak Ibu. Kamulah kemah. Itu kamulah bait Roh Kudus Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, bagaimana dengan kemah untuk masa yang akan datang? Jadi tadi ada kemah pertama itu Taman Eden, kemudian ada kemah Musa, ada bait Allah, terus lewat penebusan Yesus Kristus kitalah kemah Roh Kudus,
Kemudian nanti di keabadian, di hidup yang kekal Bapak Ibu, ada yang namanya kemah abadi. Coba kita buka di dalam Wahyu 21. Itu kitab yang paling akhir Bapak Ibu. Kita akan lihat kemah yang terakhir, kemah yang kekal. Kita kelak bersama-sama bersekutu kembali dengan Tuhan selama-lamanya Bapak Ibu. Di Wahyu 21 ayat 2. Boleh ada satu orang yang bisa baca? Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Coba ayat 22 lagi Bu. Oke, Wahyu yang sama 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi inilah adalah kemah yang kekal Bapak Ibu, turun dari surga Allah sendiri. Disebutkan di dalam kitab Wahyu, anak domba itu adalah lampunya. Dan Tuhan katakan Bapak Ibu, di mana nanti Allah itu berada, di situ kita berada. Jadi kita memang dirancang Tuhan itu untuk menjadi bersekutu dengan Tuhan sepanjang hidup kita Bapak Ibu. Coba satu orang baca lagi dulu di dalam Yohanes 14 ayat 3. Itu perjanjian baru, Injil yang keempat. Coba Yohanes 14 ayat 3. Ini adalah persekutuan kekal kita kelak bersama dengan Tuhan. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Keren nggak Bapak Ibu? Ini keinginan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu, supaya di mana Dia berada kita berada. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus Raja segala raja pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya, supaya kelak setelah semuanya selesai, waktunya tiba, Dia datang menjemput kita. Terus Tuhan katakan, di mana aku berada, aku ingin kamu juga di situ. Inilah persekutuan yang kekal. Nah, jadi seperti inilah dulu rancangan Tuhan membangun Taman Eden. Tuhan menginginkan di mana manusia itu dia bisa bersekutu dengan Tuhan, dan itu hilang karena dosa. Dan itu dipulihkan dengan kehadiran Yesus Kristus. Kita terus berjuang dalam hidup kita di dunia ini, supaya di mana Tuhan berada yang sudah kembali ke surga, kita juga akan berada. Jadi saya sampaikan beberapa kesimpulan di sini Bapak Ibu. Yang pertama ya, ingat ya, manusia tidak bisa menjangkau Allah yang kudus. Tuhanlah yang berinisiatif untuk memulihkan persekutuan dengan manusia. Jadi ingat ya, manusia tidak bisa menjangkau Allah. Tuhanlah yang berinisiatif sehingga manusia itu bisa bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, dari awal penciptaan Tuhan merancang Taman Eden sebagai tempat, sebagai kemah, supaya manusia dan Allah bisa bersekutu. Nomor 3, setelah penebusan Yesus Kristus di kayu salib, kita tidak perlu lagi bait secara fisik, tidak perlu kemah secara fisik, karena kita adalah baitnya Roh Kudus. Yang keempat, kemah abadi adalah Yerusalem baru yang turun dari surga, di mana Allah sendiri ada di tengahnya bersama dengan anak domba, dan kita kelak bersama-sama dengan Dia memerintah selamanya. Kemudian Yohanes 14 ayat 3, persekutuan abadi adalah ketika kelak kita bersama dengan Allah di kemah abadi Yerusalem baru yang kekal itu. Nah, inilah dia firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan yang menginisiasi persekutuan. Tuhan menciptakan kita sebagai penyembah. Tuhan ingin supaya kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kemuliaan. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kesukaan. Itu sebabnya Tuhan menginisiasi sebuah persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan ini menjadi satu rema bagi kita, supaya kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, betapa Tuhan sangat mencintai kita. Lihat kiri kanan, katakan, kamu adalah kemahnya Roh Kudus. Kamu adalah kemahnya Roh Kudus. Kamu tahu lagi sekali lagi kiri kanan, katakan,
Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Kita berikan tepuk tangan. Oke, demikian firman Tuhan. Oke,